Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang kedua. Kita akan membacakannya ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Bersama-sama. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Dan berbahagia juga setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang kedua adalah Mazmur kerajaan. Mazmur pasal yang kedua ini sering dipakai pada zaman waktu itu oleh bangsa Israel sewaktu penabisan raja dibacakan. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, banyak Mazmur yang dikutip oleh para penulis perjanjian baru. Tetapi Mazmur 2 ini Mazmur yang cukup spesial karena cukup banyak dikutip oleh para penulis perjanjian baru. Kalau kita melihat struktur teks yang baru saja kita baca, maka saya bisa membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita melihat keadaan dunia yang digambarkan pemazmur waktu itu. Dan yang kedua, bagaimana ketika keadaan dunia Allah menanggapi keadaan itu. Dan pada bagian yang ketiga, pemazmur mengajak setiap para pembaca, setiap para pelantun mazmur untuk kita bersikap ketika melihat keadaan dunia dan tanggapan ini. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, pemazmur dibuka dengan pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah pertanyaan retoris. Mengapa bangsa-bangsa mereka-reka, suku-suku bangsa melakukan perkara yang sia-sia? Bapak Ibu Saudara, inilah pertanyaan retoris. Untuk apa dilakukan pemazmur? Sebenarnya untuk menegur, untuk menggugah dan menunjukkan kebodohan yang dilakukan bangsa-bangsa yang ngapain mereka? Mereka berontak kepada Allah. Ini pertanyaan retoris, percuma jawabannya. Mereka melakukan seperti itu. Nanti kita lihat respon, bagaimana Allah meresponi pertanyaan ini. Dan di ayat kedua, dilihat di situ adalah raja-raja dunia dan para pembesar. Jelas sekali, mereka melawan Tuhan yang diurapinya. Ada melawan Tuhan. Kalau kita melihat nuansa Allah Tritunggal kental sekali di sini, Allah Bapa dan yang diurapinya merujuk kepada Tuhan Yesus di situ, Allah Anak. Dan ayat ini dikutip jelas sekali oleh Lukas di dalam Kisah Rasul 4, 25, 26. Pada waktu itu dikatakan ada penguasa-penguasa waktu itu, Herodes, Pontius Pilatus. Jelas sekali ketika ayat ini dikutip di Kisah Para Rasul tadi, menunjuk kepada Kristus waktu itu, ya. Semua berkonspirasi menolak Yesus. Jadi kalau kita melihat di sini, bahkan bukan hanya ya bangsa-bangsa, tapi para pemimpinnya pun melawan Allah. Dan di ayat yang ketiga, kita melihat di situ mereka yang melawan Tuhan merasa kehadiran Tuhan selama ini ngapain? Ternyata mereka tahu ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka tahu Tuhan adalah pencipta, pemimpin, ya.
Di dalam dunia ini ternyata Tuhan itulah yang telah membelenggu mereka. Kalau kita boleh berefleksi ya, selama ini kita jadi orang Kristen, kita itu menikmati anugerah Tuhan, kita itu merasa hidupnya terbelenggu atau kita bebas sebenarnya. Dulu waktu remaja ketika saya merenungkan bagian ini, betul ya. Waktu remaja itu saya merasa ketika disuruh datang PA, disuruh nggak boleh ini, ya nggak boleh nonton yang nggak benar, nggak boleh ya pergaulannya harus yang betul begitu, yang nggak boleh merokok, nggak boleh ini. Saya merasa nggak enaknya jadi orang Kristen ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Ya, saya merasa terbelenggu. Rasanya jadi orang Kristen kayak banyak aturan yang saya merasa nggak nyaman dulu. Tapi ketika Tuhan menyentuh hati saya disentuh oleh Kristus. Waktu itu saya menyadari iya ya, yang paling indah, yang paling bahagia itu adalah hidup di dalam Kristus, hidup menyembah Kristus, hidup sesuai dengan caranya Kristus. Maka saya memandang aturan yang Tuhan berikan itu bukan sebagai belenggu, tetapi sebagai sebuah penjagaan. Saya bayangkan ya, kalau misalnya waktu itu nggak dijaga sama Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Misalnya, menurut Bapak Ibu, ada seorang ayah yang punya anak begitu. Ayah ini bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya sama anaknya. Tapi ada bapak yang lain, anaknya bilang, "Pak, boleh nggak ngerokok?" "Boleh, jangan nggak ngerokok." 2 kotak sekaligus dikasih. "Pak, boleh nggak pulang malam?" "Boleh." "Nggak pulang juga nggak apa-apa." Mana yang lebih sayang anaknya? Tentu yang pertama bukan, karena dijaga. Tapi sebagai anak kita nggak ngerti kadang-kadang. Ya, ketika kita mulai menyadari, iya papa saya sayang saya. Maka saya mulai menyadari di situ ketika saya bertobat, hati saya disentuh oleh Tuhan. Saya menyadari apa yang Tuhan jaga, apa yang Tuhan berikan itu menjaga saya. Bagi setiap kita saat ini. Ketika kita jadi orang Kristen, kita tuh merasa dijaga Tuhan atau kita merasa terbelenggu. Orang-orang di keadaan dunia ini mereka apa? Mereka seperti sama Tuhan tuh terbelenggu. Ya, tapi kita beda. Kita anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Kristus, cara pandang kita terhadap kekristenan beda. Kenapa disuruh pelayanan? Kalau kita masih bilangnya adalah, karena terbelenggu harus. Kita sama saja. Tetapi kalau kita ingat, kenapa kita melayani? Kita juga punya Tuhan yang melayani. Maka ketika kita melayani adalah aspek di mana kita semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah hidup semakin serupa Kristus, adalah tujuan hidup kita yang Tuhan sudah ciptakan. Kita sejak dari awal, kita diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita memandang kehidupan Kristenan kita tidak dengan terbelenggu. Yang kedua, kalau kita belajar dari 3 ayat pertama ini, dosa itu bukan sekedar melakukan tindakan yang amoral. Tetapi dosa itu menggantikan Allah sebagai pusat hidup manusia. Mereka melawan Tuhan, artinya mereka mendongkel, mereka ingin mendongkel tahta Tuhan. Mendongkel Tuhan dari tahtanya. Maka kita ingat, sebentar lagi kita merayakan Natal. Tadi beberapa kali Laos Excel sudah mengingatkan Natal bukan bicara tentang acara. Memang betul ada acara, memang betul ada hiasan, tidak salah semuanya itu. Tetapi semua acara, semua dekorasi, semua pertemuan dengan keluarga, semua sukacita kita mesti tertuju kepada ucapan syukur kita kepada kelahiran Sang Anak Yesus Kristus. Maka kalau misalnya kita merayakan Natal tanpa Kristus, maka sama saja menurut saya kita kehilangan esensi utama. Bapak Ibu, dosa itu berusaha menggeser Allah dari tahtanya. Ya, maka kita melihat diri kita saat ini. Adakah yang kita lebih kagumi dibandingkan Allah? Lagu tadi bagus sekali ya. Ciptaan, dunia, semua hal. Termasuk hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kalau telah menggantikan Allah, itu dosa namanya. Ya, kita masuk pada bagian yang kedua. Bagaimana tanggapan Allah? Kalau kita melihat di sini, Allah bersemayam di sorga. Beda kelas dong. Tadi ya di ayat pertama sampai ketiga, raja-raja dunia, bumi. Tapi Allah di sorga. Udah kita lihat di sini pemazmur membedakan itu. Dan kemudian Allah tertawa. Ya, apa artinya? Bagi Allah ini tidak masuk akal. Kenapa? Sama seperti begitu ya, kalau di YouTube itu ya saya pernah lihat ada badannya besar lawan seorang yang kecil gitu ya. Dia berusaha melawan gayanya, tapi cukup dipegang kepalanya tok gini aja kan gak bisa apa-apa begitu kan, tertawa begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak masuk akal, seperti semut ingin melawan singa. Konyol ini. Maka Allah tertawa di situ.
Amat sangat jarang ya kita melihat bagaimana sign Allah ya. Tapi di sini lihat Allah tertawa. Melihat tindakan manusia yang sepertinya hebat di mata diri, tapi nggak ada apa-apa ya di mata Tuhan. Dan kemudian apa? Allah mengolok-olok mereka. Ya, Allah merendahkan kesombongan manusia di situ. Manusia menganggap dirinya hebat, bisa melawan Allah, tapi Allah merendahkan kesombongan manusia. Tanggapan Allah atas dunia yang melawan dia adalah Allah tidak merasa terancam. Allah tidak gentar. Dan di sini dikatakan di ayat yang keempat ini Allah tetap memegang kendali di situ. Maka di ayat yang kelima, yang keenam di sini dikatakan Allah murka dengan manusia yang melawan Allah. Allah sudah mempersiapkan raja tandingan sejak awal. Bukan hanya ketika manusia jatuh dalam dosa Allah baru mempersiapkan itu seperti arah kebakaran jenggot, tidak. Tapi Allah sudah memang sebelumnya mempersiapkan raja tandingan untuk melawan raja-raja dunia. Allah Bapa sendiri yang telah melantik raja itu dikatakan di sini. Allah mengurapi, melantik di sini raja yang telah dipilih Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus, karena manusia menolak Allah sebagai raja. Maka Allah sendiri menyatakan dirinya. Karena apa? Manusia menolak Allah sebagai raja, sebagai pusat hidupnya. Pelantikan raja di sini bukan reaksi panik dari Allah, tetapi kita lihat di sini apa? Deklarasi kekuasaan. Allah mendeklarasikan kekuasaannya. Maka di ayat yang ke-7 sampai ke-9 kita melihat raja itu dikatakan apa? Punya relasi. Ya, punya relasi sebagai anak. Bangsa-bangsa pun diberikan kepada raja baru ini. Maka di perjanjian baru kalau kita melihat Yesus Kristus adalah penggenapan. Karena Yesus Kristus dikatakan dia adalah Allah anak di situ. Dan dikatakan Yesus Kristus diberikan oleh Allah Bapa bangsa-bangsa ini kepadanya. Di dalam Matius 28 jelas sekali, jadikanlah semua bangsa murid. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Di dalam Efesus 1:20-22, semua berada di bawah kaki Yesus. Bangsa-bangsa diberikan kepada Kristus. Filipi 2:9-11 ketika pujian kepada Kristus waktu itu. Semua bangsa kelak mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita melihat digenapi semua ini di dalam diri Kristus. Kalau kita melihat juga di situ ada dikatakan meremukan dengan gada besi dan memecahkan seperti tembikar. Inilah gambaran Kristus memerintah. Di Wahyu dikatakan di situ 3 kali kalau Bapak Ibu lihat dikatakan. Wah, memerintah kok dengan gada besi ya. Gada itu kita ingat di Mazmur 23, seperti gembala ada gadanya mengusir musuhnya itu loh, musuh-musuh domba, mengusir. Tapi dikatakan di situ digunakan konteks meremukan dengan gada besi dan memecahkan seperti tembikar ini digambarkan seperti murka Allah terhadap dosa-dosa manusia. Maka kita melihat di sini gambaran Allah kita perlu pahami secara seimbang. Kadang-kadang kita berpikir, oh Tuhan Allah Maha Kasih, Allah yang terus beranugerah, tapi kita kehilangan Allah yang murka terhadap dosa. Allah yang benci terhadap kesombongan, kedegilan, dan pemberontakan manusia. Maka Bapak Ibu, tanpa memahami Allah yang sangat murka atas dosa, kita tidak akan bisa mengalami betapa besar anugerah Allah yang kita terima. Betul? Kalau kita nggak tahu seberapa murkanya Allah terhadap dosa, maka ketika Tuhan memberikan anugerahnya itu cheap grace. Kita akan merasa oke, biasa aja karena semua juga Tuhan berikan. Tapi kalau kita melihat Allah yang begitu murka terhadap dosa, maka sampai hukuman dosa itu kematian harus ditanggung oleh Allah sendiri yang seharusnya kita terima. Maka kita baru merasa aku yang seharusnya ada di atas kayu salib itu mati terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi karena ketaatan Kristus, Dia yang telah menggantikan aku, Dia yang sempurna. Dan Dia yang menggantikan aku yang tidak sempurna ini, aku yang penuh dengan dosa. Maka kita akan menyadari betapa besarnya anugerah Allah. Bapak Ibu, maka kita masuk pada bagian yang ketiga, ajakan pemazmur. Kalau kita melihat di sini, hai raja-raja dikatakan adalah pemimpin-pemimpin dunia. Saya bisa katakan adalah setiap kita, setidaknya kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dikatakan di sini bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Tuhan ingin mengingatkan pribadi yang merasa paling tinggi pun, raja, bertindak bijaksana. Maka kita
Setidaknya kita menjadi raja atas diri kita sendiri. Ketika kita telah percaya kepada Kristus, kita menyerahkan kepemimpinan kita kepada Dia. Maka kita bertindak bijaksana dengan apa? Terima pengajaran, mau diajar oleh Kristus. Yang kedua, layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Jadi di sini Tuhan menginginkan ketika Dia disembah, diabdikan seluruh hidup pada para penyembahnya. Dengan sukacita, bukan dengan apa tadi? Yang di ayat pertama sampai 3, belenggu, bukan. Tapi dengan sukacita, dengan gemetar. Yang ketiga, ciumlah sang anak. Artinya apa di situ? Adalah simbol penyerahan diri, penghormatan, dan kesetiaan kepada Raja yang diurapi Allah. Kita tahu kita tidak setia. Enggak mungkin kita bisa setia. Terus dikatakan di situ. Tetapi walaupun kita tidak setia, kita akan dimampukan untuk setia karena Kristus itu setia. Maka ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita terus untuk berserah kepadanya. Maka artinya apa? Hidup bijaksana itu seperti ada sign language-nya ya. Hidup bijaksana dengan menyadari ini American Sign Language. Hidup bijaksana menyadari siapa Allah dan siapa saya. Kayak cangkelan gitu ya. Hidup bijaksana. Yang kedua, mengabdi penuh sukacita. Bukan karena terbelenggu. Jempol tempel di dada. Itu pengabdian. Yang ketiga, hidup penuh penyerahan diri kepada Allah. Ayo kita coba ya. Apa artinya ajakan pemazmur? Yang pertama, hidup bijaksana dengan menyadari siapa Allah dan siapa saya. Mengabdi penuh sukacita, bukan karena terbelenggu. Yang ketiga, hidup penuh penyerahan diri pada Allah. Saya yang bacakan sekali lagi, Bapak Ibu gerakannya aja ya. Hidup bijaksana dengan menyadari siapa Allah dan siapa saya. Mengabdi penuh sukacita, bukan karena terbelenggu. Hidup penuh penyerahan diri pada Allah. Dan setiap mereka yang melakukan hal itu, pemazmur katakan, kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa.